Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi. Dan sebelum jeda komersial tadi Iwan sempat spill sedikit gitu kan terkait dengan Gen Z atau generasi muda. Ya memang kalau kita ngelihat di sosial media itu banyak banget sudah mulai suka sama yang namanya tarian. Ini tarian modern gitu ya. Tapi banyak yang tidak tahu juga bahwa yang ternyata generasi muda sekarang itu masih banyak yang mempelajari tari-tari tradisional. Ya, tema kita ada tari sebagai media ekspresi. Karena sudah hadir di kesempatan hari ini tamu Iwan yang hadir di obrolan pagi. Beliau adalah Mbak Agustin Intan Romantika, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso, serta ada Mbak Sabrina Putri Harwanto, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso. Langsung kita sapa beliau berdua yang sudah hadir tentunya. Selamat pagi Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina, apa kabar? Pagi, baik. Baik ya, ini sebagai seorang penari gitu kan, pasti trust yang namanya semangat tuh harus selalu ada gitu ya. Main itu bangun tidur sama dengan mau tidur harus semangat terus gitu ya. Iya. Oke, baik. Mbak Agustin Intan Romantika dan juga Mbak Sabrina Putri Harwanto begitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di obrolan pagi kali ini. Dan kita akan bahas terkait dengan tari sebagai media ekspresi gitu ya. Ini kalau kita ngelihat di sosial media kan sekarang entah itu di Instagram, TikTok atau yang lainnya, tari itu lagi naik daun. Tapi tari yang modern gitu ya, beda sama yang tari tradisi kayak gitu. Kita sebelum masuk ke terkait dengan dunia tari dan juga sosial media nih, saya pengen tahu dulu terkait dengan tari sebagai media ekspresi ke Mbak Agustin dulu nih. Mbak Agustin nanti Mbak Sabrina bisa menambah juga gitu ya. Mbak Agustin, tari tradisional, tari tradisi gitu ya. Sebenarnya mulai kapan sih cinta atau suka dengan dunia atau ekspresi tari ini? Monggo silakan. Oke, jadi kalau dibilang cinta itu nggak ini ya, dari kecil tuh saya tuh berusaha mencari hobi saya tuh apa sih sebenarnya. Jadi orang tua saya tuh juga selalu mensupport saya gitu kan, mencarikan apa sih hobi dari anak saya gitu. Akhirnya saya mencoba mencari mulai dari fashion show, terus menyanyi atau taekwondo seperti itu kan. Nah, tapi di sela-sela itu saya melihat kok ada anak-anak yang berlatih tari gitu di sebuah pendopo gitu kan. Terus saya tertarik gitu kan. Dan akhirnya saya bilang ke orang tua saya pengen nih ikut tari di situ. Akhirnya diantarkan untuk mengikuti tari. Di situ saya mulai kok tari di saya ini menurut saya menarik banget nih buat saya. Nah, sejak saat itu kelas 5 SD sekitar 2015-an saya mulai meminati di bidang tari sampai saat ini. Nah, kemudian dari tari itu saya juga tahu kalau di tari saya bisa berkenalan dengan orang-orang selain dari daerah saya. Nah, kan di tari itu juga saya bisa pergi ke luar kota. Jadi kita nggak perlu liburan menghabiskan uang, tapi kita bisa menari sambil berliburan gitu kan. Oke, baik. Gitu. Jadi artinya bahwa dengan nari itu kita bisa jalan-jalan keluar kota juga sebagai tamu undang gitu ya. Oke, baik. Artinya bahwa memang sudah kecil minat dari tari itu sudah ada ya, Mbak? Iya, dari kecil atau ngikut nih sama teman-teman kalau memang suka nari, ya udah aku itu aja, tapi ternyata malah kecantol sampai dengan sekarang nih. Sebenarnya ngikut aja sih, tapi seiring berjalannya waktu saya semakin tertarik nih gitu. Oke, jadi artinya bahwa memang passionku ternyata di dunia tari gitu ya. Betul. Oke. Mbak Sabrina bagaimana? Ini kan beda ya, mulai dari kecil ternyata ya Mbak Agustin suka yang namanya tari. Kalau Mbak Sabrina sendiri bagaimana? Kalau saya tuh berawal dari taman kanak-kanak ya TK. Jadi tuh dulu saya suka banget mengaca sambil berdandan-dandan, itu saya suka. Nah, suatu ketika tuh ada lomba fashion show di TK awalnya. Saya tuh pakai kebaya. Saya suka nih pakai kebaya, terus saya lihat ada orang yang nari pakai kebaya, terus kok cantik banget, elegan gitu. Jadi saya mau lihat yang lain tari-tari gitu. Masuk ke SD saya ada ekstrakurikuler tari gitu. Saya cobalah masuk. Itu awalnya banyak orang, tapi ternyata di situ saya lumayan bagus tariannya, lumayan lihai untuk menari. Jadi saya terpilih untuk nari terus-terusan selama ada pentas di SD tersebut. Oke, baik. Ya. Jadi artinya bahwa untuk pentasnya baru sebatas ketika ada acara di SD gitu ya? Iya, waktu itu. Oke. Kalau udah sampai dengan sekarang bagaimana? Untuk sejauh ini kan udah dari kelas 5 SD, dari TK begitu ya? Iya. Dari TK sampai dengan sekarang udah mahasiswa nih. Pasti banyak juga pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, kalau tadi Mbak Agustina sempat keluar kota juga gitu kan dalam mementaskan. Kalau Mbak Sabrina bagaimana? Kalau saya di SD terutama itu ya tadi yang untuk pentas-pentas 17-an terutama, terus ada HUT
HUT SD. Kalau untuk di SMP saya pentas di wisudaan kakak kelas saya. Itu udah selama saya di SMP tersebut saya selalu menari untuk wisuda kakak kelas. Oke, baik. Itu dari kecil sampai dengan SD atau SMP kayak Iya. gitu ya. Nah, kalau sudah dewasa atau sudah menjadi mahasiswa gitu kan, mungkin pikiran udah mulai terbuka nih. Iya. Udah mulai tertarik untuk gabung di sanggar gitu ya. Ke Mbak Agustin dulu nih. Kapan mulai gabung di sanggarnya? Saya di Jogja ini kan kebetulan saya merantau ya di sini. Aslinya sebagai- mana, Mbak? Saya aslinya dari Ngawi. Dari Ngawi, ya. oke, baik, ke Jogja kuliah sekaligus belajar tari juga Iya, begitu. betul. Oke. Kan di awal saya ikut di UKM universitas. Nah, di UKM itu saya belajar awal tari klasik gaya Jogja. Kan kalau di Ngawi saya klasiknya ikutnya yang solo. Jadi waktu ke Jogja saya harus mengikuti yang gaya Jogja kan otomatis. Nah, mulai di UKM itu saya belajar. Terus kebetulan Pak D saya punya rekan yang punya yayasan yang saat ini saya ikutin, yaitu Yayasan Siswa Amang Bekso itu. Oke. Terus kemudian saya disuruh nih join ke yayasan itu. Akhirnya saya join dan saya mulai belajar lagi gerak-gerakan dasar dari klasik Jogja ini. Tapi emang awalnya tuh kayak susah gitu kan karena gayanya beda ya. Jadi kita harus benar-benar belajar lagi dari nol gitu. Perbedaan yang paling mendasar apa nih antara gaya yang ada di Solo maupun yang ada di Jogja? Yang paling banget kelihatan? Paling banget kelihatan tuh gaya tangan sama kaki. Itu benar-benar kelihatan kan kalau di Solo tuh biasanya berhentinya gini kan. Tapi kalau di Jogja tuh bisanya setengahnya gini. Jadi dari gini ke gini tuh kan otomatis ya. Kalau di keseharian kan Solo. Jadi itu kayak masih otomatis gini. Karena sudah Iya, ke dari bawah. dulu kayak itu ke bawah Iya, terus bener. gitu ya. Akhirnya harus mulai belajar dari awal lagi, kita terus belajar kayak gitu aja. Baik, ini juga proses transisinya apakah susah nih dengan yang dulu dari kecil ya udah ngikutin gaya Solo, sekarang pindah ke Yogyakarta yang memang tadi berhentinya berbeda Iya, kayak gitu. bener. Ini bagaimana proses transisinya? Proses transisinya menurut saya susah, cuma kalau saya enjoy itu bakal lebih mudah mungkin ya. Mungkin perlu sabar aja untuk berlatih, mungkin udah itu gitu. Oke, sabar berlatih Iya, gitu ya. benar. Baik. Kalau Mbak Sabrina bagaimana? Mulai tertarik untuk belajar di sanggar nih? Jadi waktu itu SMA saya pengen sekali untuk mengikuti, mendalami peran tari ini. Cuman sayangnya kan kepotong COVID itu. Jadi saya mau nggak mau jadi stay di rumah ya. Terus masuk kuliah ini saya pengen sekali untuk, pengen nari lagi nih. Soalnya udah lama banget nggak nari. Jadi saya kebetulan bertemu Mbak Agustin juga. Mbak Agustin menyarankan untuk mengikuti tadi yang Amang Bekso itu. Jadi saya, boleh nih. Oke, habis itu aku bareng Mbak Agustin untuk daftar. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang masih Iya. menjadi siswa di Amang Bekso juga Iya. begitu ya. Nah, yang paling mendasari pertanyaannya, seberapa penting sih tari untuk kalian berdua ini? Dari Mbak Sabrina dulu. Untuk saya sendiri karena saya sangat suka tarian, jadi ini juga salah satu untuk mengekspresikan kebahagiaan saya dengan menari. Lalu saya enjoy mengikutinya, jadi saya seperti lebih plong gitu loh kehidupannya, jadi ringan gitu menjalaninya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kalau Mbak Agustin bagaimana? Kalau saya, menari itu penting bagi saya karena pastinya di setiap kekurangan orang harus ada kelebihan. Nah, untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri seseorang itu, kita harus memerlukan kelebihan itu. Nah, untuk saya sendiri, menari itu sangat penting karena itu akan membuat diri saya semakin tampil ceria, tampil percaya diri kepada semua orang seperti itu kan. Jadi, menari itu benar-benar udah bagian dari hidup saya gitu. Oke, sudah part of my life gitu ya. Oke, baik. Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina nih, tadi kan sudah sempat diinformasikan bahwa ketertarikan di dunia tari di Yogyakarta sampai dengan bergabung di siswa Amang Bekso kayak gitu ya. Nah, dalam proses masuknya ke sanggar, ini ada perlu treatment khusus nih, apakah harus bisa menari atau semua orang ternyata bisa bergabung dan bisa mulai dari nol di Amang Bekso sendiri? Oke, kalau untuk bergabung di Yayasan Siswa Amang Bekso ini tidak perlu bisa. Jadi kita di sana benar-benar dilatih dari nol banget. Kita benar-benar diajarin dari, walaupun kita belum bisa, kita di sana pasti akan diajarin benar dari awal banget. Karena di situ konsepnya tuh seperti semesteran anak kuliah. Jadi per semester nanti itu ada ujiannya. Nah, di tingkat pertama itu nantinya di bulan pertama kita latihan akan diajarin basic-basic
dalam gerak tarian seperti nanti gerak tangan, gerak kaki ataupun gerak kepala seperti itu. Nah, di yayasan ini tuh juga nanti itu setiap murid yang baru ini latihannya tuh ada jam-jamnya tertentu gitu. Jadi kalau di saya sama Mbak Sabrina ini seminggu 2 kali, di hari Senin sama Kamis. Nah itu nanti di hari itu, misalnya di hari Senin nih kita latihan gerak ini, tapi nanti di hari Kamis kita tetap melatih mengulang gerakan yang hari Senin itu, tapi nanti di hari Kamisnya secara detailnya gitu. Oke, baik. Dari Mbak Sabrina tambahan. Iya, jadi memang kita diajari dari nol banget. Teknik-teknik dasarnya itu pasti kita diajarin, jadi kita nggak perlu takut kalau mau masuk di sanggar tersebut karena pasti kita akan diajarin dari awal banget. Seperti saya ini kan saya belum begitu memahami banget teknik-teknik dasarnya dan saya di sana selalu diajarin dari awal, selalu diulangin ketika saya kesulitan. Jadi yang penting kita selalu bilang kalau kita kesulitan kita bilang aja, nanti pasti akan diulangin sampai kita bisa. Oke, diulang sampai dengan bisa begitu ya. Ini kalau kita ngelihat fenomena di sosial media gitu kan, banyak mahasiswa, pelajar itu yang lagi seneng dance nih ya. Nah, kenapa sih Mbak Sabrina juga Mbak Agustin malah menekuni bidang tarian klasik nih? Dari Mbak Sabrina dulu. Kalau menurut saya karena kecintaan saya dengan tradisi ya, yang klasik terutama itu saya entah kenapa melihatnya tuh itu elegan dan saya pengen sekali saya berada di posisi tersebut. Jadi saya lebih ingin menekuni tarian klasik ini daripada dance modern gitu. Oke, tapi untuk dance modern juga bisa ya? Atau saya juga suka, cuman saya lebih cinta dengan klasik gitu ya? Oke, baik. Kalau Mbak Agustin bagaimana? Kalau saya sebenarnya suka dua-duanya. Cuma kalau menurut saya kan karena dari kecilnya ini sukanya cuma yang kalem-kalem gitu kan. Nah, kebetulan waktu nyoba dance itu susah banget nih. Dan bentuk saya tuh kayak kalau dilihat di depan cermin tuh kayak kok aneh banget gitu ya. Tapi waktu mencoba yang tarian klasik gitu, oh memang ternyata saya cocoknya tuh di klasik aja gitu kan. Nah, tapi melihat dance yang sekarang itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau saya sendiri emang tertariknya di klasik aja. Begitu ya. Iya. Oke, baik. Tapi memang tidak banyak juga yang sampai sekarang gitu ya, Gen Z atau generasi muda yang mempelajari tarian klasik begitu. Karena ini kan tarian khusus juga ya, gerakannya lambat kayak gitu. Jadi kelihatannya lebih elegan aja gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal tarian klasik itu kan merepresentasikan terkait dengan gerakan tubuh kayak gitu ya. Nah, menurut Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina nih, yang disampaikan dalam gerakan-gerakan itu sebenarnya gerakan apa sih? Ini Mbak Agustin dulu. Menurut saya gerakan yang disampaikan tuh seperti kayak kita ini sedang menunjukkan ekspresi diri kita. Jadi kalau kita sedih itu nanti dituangkan dalam bentuk gerakan. Sedih, ceria, gembira itu tuh dalam bentuk gerakan. Nah itu tuh ekspresi yang kita keluarkan dalam gerak tubuh. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, kan dalam satu tarian juga pasti ada ceritanya kayak gitu ya. Artinya bahwa ketika dalam tarian tersebut ceritanya sedang sedih, kita juga mengekspresinya sedih kayak gitu, begitu ya. Nah, kalau dari Mbak Sabrina ada tambahan? Menurut saya lebih ke seperti ya cerita-cerita tersebut, karena ada seperti tarian Rojungrong juga. Itu saya lebih menyukai seperti itu karena di klasik ini saya lebih memahami cerita tersebut karena gerakannya kan yang pelan-pelan. Jadi menurut saya lebih runtut, lebih bisa memahami cerita tersebut dari tarian klasik ini. Oke, baik. Sulit nggak sih dalam menampilkan satu tarian gitu sehingga energi atau pesan yang disampaikan itu bisa terserap dan juga bisa masuk ke yang ngelihat tarian tersebut? Menurut saya itu effort ya untuk menari klasik ini karena memang sedikit susah buat saya. Jadi memang mengeluarkan energi yang lumayan, tapi worth it gitu. Karena saya sangat memahami runtutan cerita. Kalau dari Mbak Agustin? Iya sama seperti Mbak Sabrina. Kalau menari di klasik itu kita membutuhkan usaha gitu kan. Dan untuk menuangkan cerita tuh biasanya juga penonton itu ada sedikit sinopsis di awal gitu kan, tapi nggak semua ada sinopsisnya. Jadi mungkin dari tarian itu orang bisa mengerti alur ceritanya secara rinci gitu kan, secara tariannya tuh pelan, halus, kalem gitu kan. Oke, baik. Artinya bahwa
yang disampaikan dari cerita itu kan memang harus dipahami dulu begitu ya. Nah, nanti setelah jeda komersial kan pengen tahu nih terkait dengan satu tarian itu sebenarnya belajar atau proses belajarnya berapa lama. Tapi kita akan jeda dulu untuk komersial break ya. Dan untuk Anda, saudara, kita akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.